Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Askia Pratama dengan NPM A1C021059 dengan dosen pengampu saya Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan membahas tentang manajemen kurikulum. Nah, yang akan kita bahas ini ada 8 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu konsep dasar manajemen kurikulum. Nah, pengertian kurikulum menurut para ahli dapat dilihat, saya mengambil 3 pengertian dari para ahli. Nah, untuk pengertian manajemen kurikulum sendiri, manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan dan penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistematik yang dijanjikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka terwujudnya ketercapaiannya tujuan kurikulum atau tujuan pendidik. Nah, ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu ada 2, ruang lingkup tingkat satuan pendidikan atau KTSP, yang kedua yaitu ruang lingkup mutu berbasis sekolah atau MBS. Nah, untuk berdasarkan gambar di samping, dapat kita lihat ada input, proses, dan output ini. Nah, berdasarkan gambar di samping, pelaksanaan fungsi manajemen sekolah membutuhkan keterpaduan yang utuh, ya, antara input, proses, dan output. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator mutu pendidikan yang apabila tercapai dengan baik, penerapan MBS dapat dikatakan berhasil. Nah, ini ada prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip kurikulum. Nah, prinsip kurikulum ini ada terbagi menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, ekspansivitas, dan efisiensi. Nah, fungsi manajemen kurikulum. Nah, fungsi manajemen kurikulum ini terbagi menjadi 5, yaitu meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan kepada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Yang keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Yang kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Nah, ini dapat kita lihat ada komponen yang membentuk sebuah kurikulum. Nah, dapat kita lihat ini ada tujuan, isi, metode, dan evaluasi. Mengingat bahwa fungsi kurikulum dalam fungsi pendidikan adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kita lihat komponen-komponen ini yang penting. Nah, untuk perencanaan kurikulum. Nah, pengertian perencanaan kurikulum adalah perencanaan kesempatan pembelajaran yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan nilai sampai mana perubahan-perubahan yang tertentu. Yang kedua, merumuskan tujuan kurikulum. Nah, ada 3 sumber yang mendasari tujuan kurikulum, yaitu sumber empiris, filosofis, dan sumber bahan pembelajaran. Nah, landasan perencanaan kurikulum. Landasan dalam perencanaan kurikulum sebagai berikut, yaitu kekuatan sosial, perlakuan pengetahuan, pertumbuhan dan perkembangan manusia, dan model implementasi kurikulum. Pengelolaan model implementasi kurikulum terbagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu CBIM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Yang kedua yaitu model Lakeworth. Model ini berfokus pada guru. Dan yang ketiga yaitu model Torrey. Model ini untuk mengubah masyarakat mengadakan perubahan. Nah, untuk pengembangan isi kurikulum. Nah, dapat kita lihat ada tabel untuk mengembangkan isi kurikulum ini. Ada 2 pembagian, di mana ada lagi pembagian di bawahnya. Untuk evaluasi kurikulum. Nah, evaluasi kurikulum merupakan pemberian secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, serta pembelajaran yang mengetahui tingkat perubahan manusia dan ketepatan keputusan tentang pengembangan siswa dan efektivitas program. Nah, yang dievaluasi adalah 5 maksud saya. yaitu proses menganalisis, proses perencanaan, proses implementasi, proses evaluasi, dan proses perbaikan kurikulum.
Nah, untuk bagan evaluasi sumatif sistem tertutup. Nah, ini bagan evaluasi sistem sistematik terobosan. Nah, dapat kita lihat ada perbedaan-perbedaan dari bagan-bagan ini. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.